Cara saya melakukan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah dengan berprinsip pada kebenaran atau kebajikan lawan kesalahan atau kejelekan. Kasus yang termasuk dilema etika itu apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sedangkan kasus yang tergolong bujukan moral itu apabila mengandung dua kepentingan yang saling bertolak belakang antara kebenaran melawan kesalahan. Jadi, paradigma pemikiran yang dialami dalam situasi dilema etika itu adalah antara individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Sesuai dengan ilmu yang saya peroleh saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan pertama, bahwa ada 9 langkah di dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, kita harus bisa mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dilema etika. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang lengkap, dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dengan situasi yang seperti ini. Kemudian yang keempat, kita harus melakukan pengujian benar atau salah melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Sedangkan langkah yang kelima, kita harus melakukan uji paradigma benar lawan benar dengan menggunakan 4 prinsip paradigma tadi yang saya sampaikan. Dan yang keenam adalah melakukan prinsip revolusi. Yang ketujuh, ini hal yang sangat penting dilakukan, kita harus melakukan investigasi opsi trilema. Dan yang kedelapan, baru kita bisa membuat keputusan. Nah, setelah membuat keputusan, maka kita harus melakukan tinjauan ulang terhadap keputusan yang kita ambil dengan melakukan refleksi. Hal-hal yang saya anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah kemampuan mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan dan mengumpulkan fakta yang sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya, untuk kemudian kita juga harus melakukan opsi trilema. Artinya kita harus mencari opsi-opsi lain di luar dua opsi yang kita hadapi atau fakta-fakta yang kita hadapi. Di sini kemungkinan akan adanya win-win solution. Hal-hal yang menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika menurut saya adalah terletak pada pengujian terhadap 4 paradigma pemikiran, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, maupun jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam menyelesaikan kasus dilema etika, saya akan melakukan skala prioritas berdasarkan sifatnya, baik berdasarkan waktu, kepentingan sekolah, dalam hal ini adalah terkait dengan identitas dan kemajuan sekolah, maupun kepentingan atau kebutuhan belajar murid, terlebih lagi jika menyangkut keselamatan seluruh warga sekolah. Maka di dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, saya juga harus membuat jadwal tertentu, atau juga bisa jadi harus menyelesaikan di tempat. Artinya melihat situasi dan kondisi saat itu berdasarkan skala prioritas yang saya sebutkan tadi. Yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika adalah tersedianya data yang lengkap dan detail. Misalnya, apa yang terjadi di awal situasi, bagaimana hal itu terkuak, dan apa yang akhirnya terjadi, siapa berkata apa pada siapa, kapan mereka mengatakannya.
Data-data tersebut itu sangat penting untuk kita ketahui karena dilema etika tidak menyangkut hal-hal yang bersifat teori saja, namun ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang nyata, di mana data yang mendetil akan bisa menggambarkan alasan seseorang untuk melakukan sesuatu dan kepribadian seseorang itu akan tercermin dalam situasi tersebut. Hal yang juga penting di sini adalah kemampuan analisis terhadap hal-hal apa saja yang potensial yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Selain itu diperlukan kekuatan komunikasi dan koordinasi, kemudian sikap integritas, dedikasi, dan loyalitas antara semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus secara bersama-sama. Jadi semaksimal mungkin segala keputusan yang diambil itu merupakan keputusan bersama seluruh pengelola sekolah. Semakin banyak yang memberi tanggapan dan memberikan solusi-solusi, maka akan semakin dalam pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan, sehingga keputusan yang diambil pun akan menjadi keputusan terbaik untuk semua pihak. Pembelajaran yang saya petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika adalah hal yang perlu dilakukan adalah pengujian untuk mengetahui apakah pengambilan keputusan itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan secara etika dan juga berdasarkan 4 paradigma pemikiran, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, maupun jangka pendek lawan jangka pandang. Jadi hal yang sangat penting di sini kita harus melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita putuskan, rangkaian langkah-langkah pada saat pengambilan keputusannya, ya itu harus kita refleksikan sehingga betul-betul pengambilan keputusan itu adalah keputusan terbaik untuk semua pihak.